Pengen tahu nih Kak, tips sukses dari Kakak tuh apa sih sebenarnya? Kalau boleh diceritakan. Kalau tips saya yang pertama doa orang tua. Mm-mm. Pertama saya bisa seperti ini, kita semua bisa mungkin menjadi sekarang seperti ini itu karena doa orang tua. Karena saya sudah setua ini mungkin ya, seusia saya ini, kemana saya pergi, kemana saya melangkah. Kalau saya belum cium tangan orang tua saya tidak bisa pergi gitu. Jadi setiap saya mau ini saya harus maksudnya minta ridho orang tua. Ibarat kita nih seperti ini karena doa orang tua, bener nggak Betul, bang? betul. Assalamualaikum, halo sahabat kreatif, ketemu lagi dengan saya Ahmed Maulana dalam acara Ngopi, ngobrolin prestasi dan inspirasi. Di mana lagi kalau bukan di channel YouTube Raja Wali Kreatif. Nah, untuk kali ini kita perkenalkan Mbak Vika Meldita. Halo Mbak Vika, Ya, halo bang. gimana kabarnya Mbak Vika? Alhamdulillah baik, Alhamdulillah sehat. ya. Kak Vika ini kalau boleh tahu latar belakangnya seperti apa sih? Mm. Nama saya Vika Meldita. Hmm. Kalau untuk latar belakang sama kayak yang lainnya Hmm. juga. Saya background saya ya entrepreneur. Entrepreneur ya, Mm-mm. bukan selebritis ya? Bukan. Kok saya Tapi kayak nggak tahu kalau kayak ngundang dibilang mirip artis gitu ya? buka pasaran. Iya. Buka pasaran ya bang ya. Oke, enggak, tapi cantiknya itu kalah-kalah selebritis lagi. Alhamdulillah. Cantik itu relatif. Iya, Benar ya betul. bang ya. Nah, yang kita mau bahas di sini bukan itu, tapi itu Oh. hanya pembuka sedikit ya Kak ya. Jadi kita mau bahas nih tentang prestasi Kak Vika nih. Banyak banget kita lihat nih penghargaan-penghargaan yang didapat oleh Kak Vika. Ada beberapa penghargaan kalau boleh kita tanya nih. Eh, di tahun 2019 itu dapat Woman of Excellence Indonesia Award. Betul. Itu apa sih, Kak? Waktu itu saya dapat penghargaan dari nominasi Womanpreneur sih. Jadi saya juga dapat nominasi itu dari Kadin, dari Kadin, pusat Jakarta. Kamar Dagang Industri ya. Dari Kadin. Terus di situ saya direkomendasiin untuk dari perwakilan Kalimantan Barat sebagai womanpreneur gitu. Cuman Ya, bahasa ininya woman standing figure 2019. wow, keren sekali. Itu senasional ya, Kak ya. Nasional seluruh Indonesia. Jadi Kakak dapat penghargaannya. Wow, keren banget, sahabat kreatif. Jadi di sini mungkin kita akan bahas sedikit banyak dari Kak Vika. Jadi stay tune terus. Yang belum subscribe, subscribe dulu. Oke. Yang kedua ada The Best Leadership and Professional 2019. Itu gimana lagi Kak? Kalau the best leadership itu sebagai sosok kepemimpinan dalam perusahaan, misalnya nominasi pemimpinan perusahaan, ibarat dia berhasil untuk membesarkan perusahaannya hingga go nasional, Wow, mungkin keren go sekali. internasional, mungkin nominasinya dikategorikan seperti itu. Termasuklah saya dari Kalimantan Barat, terus dari berbagai macam provinsi juga sih waktu itu sih bang. Jadi seluruh Indonesia juga Seluruh ya Kak Indonesia. ya? Terus ada lagi Outstanding Woman and Inspiration Figure. Jadi yang outstanding woman figure itu sebagai sosok perempuan pengusaha sebenarnya. Jadi saya ini bergelut di dunia konstruksi. Mungkin tidak semua perempuan itu mampu, tidak semua perempuan mempunyai mental yang kuat. Emang karena dunia background ini banyak digeluti laki-laki. Betul gitu. sekali. Jadi ibarat perempuan batu lah kalau bahasa Pontianak. Kalau saya kan dulu di STM ya Kak ya, jurusan sipil juga beton. Jadi ada julukan kalau cewek masuk sipil itu cewek beton. Betul. Nah, perempuan beton, batu gitu kan. Jadi Kakak ini salah satunya ya. Tidak mudah, benar. Yeah. Jadi setelah
saya perdalam ilmu konstruksi itu banyak sekali tantangan, rintangannya sebagai apalagi kita seorang perempuan. Betul. Dan kita di situ berkiprahnya ya emang dunia laki-laki itu, tapi kita tidak menutup kemungkinan kita itu tidak bisa seperti mereka gitu. Iya, tapi ada kemauan gitu ya. Betul. Mentalnya itu harus kuat juga. Kuat sekali ya. Nah, ada lagi nih Kak, Best Woman Leader 2020. Pemimpin pembawa perubahan. Itu terakhir saya dapat di Bali dari In7 Media Massa juga. Jadi mereka itu penilaiannya mungkin dari ini deh Mas, dari Kadin juga bisa jadi, atau saya nggak tahu, cuman saya dapat surat ke rumah untuk sebagai nominasi ini pemimpin pembawa perubahan, dan alhamdulillah saya juga terpilih sebagai ini sih Indonesia Perubahan 2020. Berarti memang kalau udah skala nasional, Kak Vika ini sudah dianggap memberikan perubahan ya di sektor yang Kak Vika geluti ya. Betul. Semoga dengan datangnya Kak Vika ke sini membawa perubahan ke kita. Amin. Amin ya. Amin. Oke. Nah, kalau kita baca-baca sedikit nih Kak ya, tim kami sebelum mengundang teman ngopi itu kan pasti lihat dulu backgroundnya, latar belakangnya. Dan yang jadi pertanyaan saya, ini alumni Fakultas Hukum. Betul. Kok bisa lari ke sipil? Kalau kita bicara nih Kak, kalau untuk di Pontianak itu hukum sama sipil itu kan bentrok. Betul. Sering gontok-gontokan. Nah, kenapa langsung bisa nyebrang ke sebelah? Jadi awalnya saya itu sebenarnya akuntansi. Diploma akuntansi. Saya juga sempat bekerja di salah satu perusahaan swasta sampai perbankan, saya udah nyobain itu gitu loh Kak. Itu juga kita pernah lihat. Awalnya itu saya kerja di perbankan BUMN, sempat juga, terus di alat berat saya pernah, juga di maskapai penerbangan saya juga pernah. Akhirnya saya memutuskan untuk resign. Saya berusaha untuk inilah udah jenuh jadi pegawai, saya pengen jadi pengusaha gitu. Jadi awalnya itu saya ikut bapak, dan bapak saya juga pengembang juga, jadi saya juga belajar dari beliau pelan-pelan dari tahun 2015. Jadi itu saya mulai terjun di dunia developer, jadilah sampai sekarang. Nah, 2015. Nah, kalau kita bicara kehidupan Kak, kebanyakan orang yang melihat ketika sudah hasilnya. Betul. Tapi proses yang dijalani orang nggak tahu nih. Gimana sih proses yang Kak Vika jalani, lalui hambatan dan halangannya? Keluh kesah saya dari saya memulai merintis dari nol itu perjuangannya luar biasa, karena emang saya bermodal nekat. Saya juga tidak bermodal dana yang banyak, tapi saya punya ibarat apapun yang terjadi saya harus siap gitu. Jadi ketika itu saya memutuskan untuk menjadi ibarat saya pengen kerja sendiri, saya capek mau kerja tuh saya capek, saya pengen kerja sendiri. Akhirnya didukunglah dengan orang tua. Boleh kalau kamu mau seperti itu, yang penting kita harus siapin mental dulu. Yang pertama mental. Saat itu emang ibarat pengembang itu lagi naik daun, lagi perumahan subsidi lagi ini lagi booming lagi booming. Jadi di situ saya memulai bangun di salah satu kuburaya. Saya bangun di kuburaya. Jadi pertama itu saya garap perumahan itu tahun 2015 sekitar 48 rumah. 48 rumah ya. Tahun 2015 itu awam masih, karena bapak saya juga bukan pengembang yang besar. Tapi saya memutuskan untuk berdiri sendiri. Saya coba bangun perumahan subsidi di tahun 2015 dengan selesai itu pertama itu 48 rumah. 40 waktu pertama aja udah menyelesaikan 48. Tapi perjuangannya itu nah kalau perjuangannya itulah untuk mencapai titik yang seperti itu tidak mudah. Saya juga sempat down, saya juga sempat
ya namanya ditikam kompetitor, Iya. yang namanya kita di lapangan ditipu atau segala macam Persaingan itu ya. udah saya alamin gitu kan. Insya Allah ya itu proses untuk mencapai satu titik itu kita harus melalui proses. Pada awalnya untuk menjadi entrepreneur itu mentalnya ya, dulu, karena jangan ketika kita sudah memutuskan menjadi entrepreneur itu kita harus sudah siap apapun resikonya, apapun, karena untuk mendapat yang besar itu tidak langsung instan. Iya, gitu. karena ada proses dan Betul. tahapan yang harus dilalui ya. Oke. Kalau mau minum dulu Kak, enggak apa Kak? Ya, enggak Jadi, apa-apa Bang. silakan. Jadi itu dia sahabat kreatif dari Kak Pika. Jadi kalau mau dapat yang besar itu harus bertahap, dari kecil dulu. Baru bertambah baru menjadi besar. Oke. Nah, ada beberapa lagi yang mau kita bahas dari Kakak nih. Itu kan ketika terjun ke konstruksi ya. Kalau kita bisa bilang di dunia developer itu kan sangat sulit sekali. Betul. Kita tahu sekarang developer udah puluhan bahkan ratusan di tempat kita ya. Terus persaingan masalah pembebasan lahan dan lain itu kan cukup rumit. Itu gimana sih Kakak bisa lewati? Yang pertama itu kalau saya alamin yang udah yang saya geluti saat ini. Pertama kita sih ini juga sih, pertama kayak halangan pertama itu ya kayak ini, misalnya kalau pengecekan lahan dulu. Lahan dulu kita cek apakah ini bersengketa atau tidak. Kalau emang kira-kira itu sudah aman, saya bangun gitu loh. Nah, terus untuk masalah pembangunan ya pertama itu jadi pengusaha itu selain punya mental juga harus punya modal. Iya betul. Jadi saat itu saya tidak munafik, saya malah modal itu saya dibantu perbankan juga gitu loh. Jadi bagaimana saya target, saya harus ibarat ini ya, dalam 1 tahun itu saya pengen punya karya di tempat ini misalnya 100 rumah begitu. Terus kalau untuk gimana lagi tadi Bang tanya? Kalau untuk kayak ini kan pembebasan lahan kan dan lain-lain. Terus saingan kompetitor tuh gimana? Kalau saya jual kualitas, karena sekarang pengembang banyak, kompetitor banyak, tapi kita ngeliat juga kualitasnya, ibarat rumah itu pondasinya seperti apa, terus ibarat saya tidak juga asal bangun sih Bang, saya harus bangun kualitas juga. Di situ saya banyak relasi, karena setelah konsumen saya ini saya puas, dia lagi untuk anaknya, untuk keluarganya, untuk segala macam. Dan itu akan berlanjut terus. Jadi ujungnya saya nggak pernah cari konsumen, tapi konsumen datang sendiri, karena kita bukan asal bangun, kita emang jadi menjaga kepercayaan klien ya, itu yang kuncinya ya Kak ya. Nah, kalau saya lihat di IG Kakak itu banyak jabatan struktural yang Kakak geluti ini, Kakak miliki. IWAPI, OKOC, terus dan lain-lain. Kalau nggak salah ada 5 atau 6 gitu. Gimana sih bagi badan untuk semua itu? Terus gimana lagi untuk bagi ke rumah, suami sama anak dan lain-lain? Jadi kalau untuk masalah organisasi masyarakat itu saya sudah mulai berorganisasi dari sekolah. Sekolah ya? Dari sekolah saya sudah suka berorganisasi. Jadi ketika saya sudah keluar dari sekolah, emang saya suka yang terjun langsung sama masyarakat, karena prinsip hidup saya sendiri, saya pengen sesuatu itu yang bermanfaat untuk orang lain, karena sebaik-baik manusia itu bermanfaat untuk manusia yang lain. Betul. Dan saya pengen punya karya saya harus dinikmatin orang. Ini saya punya rumah, oh ini perumahannya Bu Vika gitu. Saya pengen punya karya yang bisa dinikmati masyarakat dan diteruskan sama anak cucu saya, itu prinsip hidup gitu. Jadi gitu ya Kak ya. Terus kalau bagi waktunya ke setiap jabatan nih gimana? Kalau bagi waktu, nah ini juga nih Bang, di kiprah kita sebagai pengusaha juga, saya juga aktif di organisasi itu sudah pasti banyak makan waktu, sudah pasti waktu untuk anak dan keluarga itu ya tidak semaksimal mungkin, tapi saya juga berkomitmen dalam ketika untuk di hari-hari Sabtu Minggu saya tetap
fokus tuh waktunya ke anak gitu. Anak dan keluarga ya Kak Dan ya. keluarga. Dan untuk membagi waktu saya rasa ketika saya sudah mengambil keputusan saya harus siap gitu. Jadi sudah pasti waktu ya waktu, dana ataupun segala macam ya kita harus sudah siap itu gitu loh. Harus bisa manage ketika kita sudah memutuskan untuk ikut ini, ikut itu, ya kita harus siap karena dalam organisasi itu kita sudah pasti keluar uang, keluar tenaga, Betul. waktu terkurang. Itu sudah jadi ini gitu loh. Nah, ini ada satu juga saya lihat beberapa bulan lalu waktu pemilu ya. Boleh kita bahas nih ya? Boleh kan? Saya lihat poster Kak Vika itu mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Itu gimana tuh? Jadi tahun 2019 kemarin saya sempat nyalonin juga karena saya juga berpolitik, saya juga perempuan politik, di mana emang saya tuh suka membantu masyarakat, saya suka maksudnya berterjun langsung dengan masyarakat. Jadi saya emang saat itu saya memutuskan untuk ikut legislatif. Ya mungkin itu mengukur diri saya juga untuk pertama kalinya saya nyalon, tapi ternyata saya masih gagal. Masih belum dapat kesempatan ya. Tapi saya tidak, itu bukan jadi ibarat kita kalah, bukan. Tapi belum waktunya, insya Allah 5 tahun lagi saya bertarung lagi. Berarti ikut lagi masih, ya? Saya ikut kalau saya sih mikirnya gini Kak, waktu mungkin yang 2019 itu untuk memperkenalkan diri aja dulu. Betul. Ke masyarakat, oh ini loh Mbak Vika gitu kan. Berarti masih ada keinginan untuk maju lagi Insya Allah jika masih diberi kesempatan, usia, nafas, ataupun kemampuan saya tetap mau ikut bertarung lagi. Semoga tetap semangat ya Kak ya. Masih. Jadi saya sedikit malu nih kalau udah ngomong kayak dengan Kak Vika, orang yang kayak gini semangatnya tuh tinggi gitu kan. Makanya kita harus banyak belajar dari beliau. Oke Kak, itu sedikit flashback ya, nggak apa-apa ya, nggak mengingatkan yang kenangan-kenangan yang ini ya. Jadi ini kan lagi posisinya pandemi nih Kak. Betul. Mau tanya-tanya sih, menurut pengusaha yang muda yang sukses gitu kan, ada ini enggak sih dari wabah ini nih, ada dampak atau ada pengaruh nggak sih ke Mbak Vika? Sudah pasti, dimanapun di kondisi seperti ini, semua pertumbuhan ekonomi itu lumpuh. Tidak hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia mungkin ekonomi lagi kacau balau. Anjlok ya. Jadi saat seperti ini hujan yang sangat besar, jadi kita tidak bisa melawan, kita harus ikutin arus ini gitu. Jadi ketika kita sedang diberi hujan seperti, kita tidak boleh melawan gitu loh. Kita ikutin arusnya, tapi kita punya trik-trik tersendiri. Sudah pasti pengusaha sudah pasti diberi ujian. Saat ini diberi ujian yang mungkin dari pengusaha yang besar, yang menengah, mungkin sampai yang kecil, sudah pasti dampaknya itu sangat besar gitu. Tinggal kembali ke manajemen perusahaan kita sendiri, bagaimana kita menghadapi ini ya. Berpikirnya positif lah, berpikir positif, mungkin ini ujian, dan supaya seperti saya sendiri sudah ngalamin, maksudnya posisi seperti ini ujian. Jadi bagaimanapun kita hadapin, tetap ikutin pemerintah tadi, tetap di rumah. Tapi jangan, ya tetap situasi seperti ini, pengusaha harus pintar-pintar juga gitu. Pintar mengatur lah. Betul. Jadi kalau saya juga membina saya juga ini sih di OKOC, saya ketua juga. Jadi saya membina pengusaha-pengusaha UMKM. Jadi di sini saya mau terus memotivasi anggota-anggota UMKM, di mana nih inilah pengusaha saat inilah diberi ujian mental. Ketika kalian diberi ujian seperti ini, pada dasarnya mental. Jangan down, tetap ya apapun ini yang mungkin sudah ujian dari Allah. Tinggal kita sebagai pengusaha, bagaimana kita kita supaya usaha kita tetap jalan. Usaha kita tetap maju, kita tetap memimpin bisnis di situasi krisis gitu loh. Oke, nah kalau boleh kita tanya nih Kak, ada enggak sedikit tips ketika yang dari Kak Vika untuk bertahan di situasi seperti ini itu apa sih yang dilakukan?
Kalau kalau saya seperti ini kan developer lagi gimana ya, karena KPR kan tidak bisa, Iya. KPR tidak jalan, juga kita mau pengajuan kredit modal kerja juga tidak bisa kan. Jadi pandai-pandailah sebagai pengusaha ini kita mencari trik. Kalau saya pribadi, saya juga karyawan saya kemarin saya tidak sampai PHK karyawan, tapi memperkerjakan karyawan dari rumah. Jadi marketing saya, admin saya tetap berjualan dari rumah, mereka tetap ya seperti teknik bola jemput bola. Jadi saya tetap transaksi rumah gitu loh. Saya tetap ada konsumen ya, mungkin yang awalnya tadi kayak nggak bisa KPR, mungkin dia bisa cash atau cash tempo seperti itu. Gitu. Jadi ada beberapa triks ya. Betul. Selain apa namanya mengikuti alur dari kita tetap ikut alur nih dengan istilahnya mengikuti pedoman protokol dari pemerintah ya. Betul. Misalnya di rumah aja atau mempersempit ruang untuk corona menyebar gitu kan. Cuman memang kebanyakan kita yang apa namanya yang masih awam belum tahu nih gimana cara-caranya. Oke Kak, minum aja dulu enggak apa-apa Kak? Enggak apa-apa Bang. Nah, jadi kita juga pengen tahu nih Kak, tips sukses dari Kakak tuh apa sih sebenarnya? Kalau boleh diceritakan. Kalau tips saya yang pertama doa orang tua. Pertama saya bisa seperti ini, kita semua bisa mungkin menjadi sekarang seperti ini itu karena doa orang tua. Karena saya sudah setua ini, mungkin seusia saya ini, kemana saya pergi, kemana saya melangkah, kalau saya belum cium tangan orang tua saya tidak bisa pergi gitu. Jadi setiap saya mau ini saya harus maksudnya minta ridho orang tua. Ibarat kita nih seperti ini karena doa orang tua, benar nggak Bang? Betul. Terus yang kedua, jangan pernah putus asa, jangan pernah mengeluh. Ibarat kenapa orang lain bisa, kenapa kita nggak bisa? Sama-sama terlahir dari tanah, sama-sama kita makan nasi. Jadi kita memandang ke atas itu untuk rasa kita motivasi, kita ke bawah untuk rasa kita bersyukur. Betul. Gitu. Jadi ketika saya termasuk orang yang ambisi, tapi kita juga mengukur diri, apakah kita mampu, kita bisa, tapi kita ini loh, gimana ya, terus ketika kita merasa kita bisa ya udah kejar niat, dikejar. Ya, jadi yakin gitu ya, harus yakin dulu, harus ini dulu, percaya diri dulu. Ibarat ya namanya udah pengusaha, kalau kita sudah harus tahu dulu efek terjeleknya, yang mungkin usaha itu mungkin kurang laku lah atau sepi, segala itu kita harus sudah tahu resiko terjeleknya. Jadi sebelum terjun kita harus tahu dulu plus minusnya ya, untung ruginya kita harus pelajari dulu. Betul. Ya. Betul. Jadi kalau kita memutuskan untuk jadi pengusaha, kita nggak boleh nih buka usaha. Saya pengen jadi pengusaha, tapi si A ini usahanya maju, aku mau dong buka usaha ini. Jadi usaha itu jangan jadi ikut-ikutan. Ibarat ikutilah potensi diri kita. Jadi jangan melihat ketika teman ini sukses di dunia ini, aku mau buka warung kopi, dia sukses, aku mau seperti. Tapi kita kan nggak tahu nih potensi diri kita, berbakat nggak kita maksudnya membuka peluang seperti itu. Betul. Ibarat sesuai potensi diri kita juga. Gitu. Nah banyak memang yang kayak ini ya, apa namanya usaha ini kayak musiman. Betul. Satu buka ini. Yang lain mau ikut semua, seperti kisah cappuccino kincau ya dulunya, es tebu dan lain-lain itu kan banyak sekali redup semuanya kan. Jadi memang harus dari potensi masing-masing ya kan. Minimal sebelum memulai itu harus tahu sedetail-detail ya. Dan mantapkan mental. Jangan ketika baru buka, misalnya buka usaha, aduh Mbak Pika aku baru buka sepi, nggak ada pelanggan. Nah itulah proses. Jadi ketika gitu mau proses tutup gitu kan, sebenarnya saya gimana ya ngelihat pengusaha-pengusaha sekarang ini, ya makanya saya selalu tekankan ketika kita memutuskan untuk menjadi entrepreneur, mental dulu, mental. Jangan ketika kita dikasih misalnya sepi, tidak ada pelanggan langsung mau, ibarat kayaknya tuh gagal berbisnis kayak gitu. Mau runtuh bener-bener ya gitu ya. Oke, jadi seharusnya itu gini. Ketika kita sudah memutuskan menjadi entrepreneur, bergaullah dengan
teman-teman yang dunianya seperti kita. Jadi kita terus memotivasi bertukar pendapat, sharing, dapat masukan ketika teman kita lagi down, kita beri acuan Kita semangat angkat lagi sedikit ya, gitu kita loh. semangatin ya Kak ya. Jadi itu sahabat. Cuman kan sekarang ini Kak, kalau bisa kita lihat ketika kita di masa perjuangan itu lingkungan agak menjauh dari kita, tapi ketika kita sudah mendapatkan hasil, Betul. lingkungan Betul. mulai ini lagi. Pernah enggak seorang Kak Vika itu merasakan seperti itu? Saya sendiri pernah sekali, ibarat untuk beli susu anak aja saya enggak mampu. Percaya enggak? Karena emang pernah. Pengusaha itu dari punya duit 0 rupiah itu saya sudah pernah ngalamin gitu. Itulah namanya perjuangan. Ketika saya tidak mampu beli susu anak, saya pernah di situasi seperti itu. Tapi yang bisa menolong itu jadi motivasi saya juga gitu. Itu yang bisa menolong diri kita itu bukan orang lain tapi diri kita sendiri gitu. Jadi kita itu jangan pernah mau merasa di atas terus. Tapi ketika saya paling suka nih, saya orangnya suka ini ya, ibarat suka ada tantangan gitu loh. Ketika saya dapat ujian, saya dikasih cobaan, itu saya bisa mengukur diri saya gitu. Ternyata gini loh diri saya menyikapin masalah ujian dalam pekerjaan, oh seperti ini loh. Itu satu cara untuk mendewasakan diri. Dan alhamdulillah, jadi ketika kita mendapat ujian-ujian dalam kerjaan itu atau bisnis, kita saya sudah biasa ngalamin seperti ini gitu. Jadi seorang Kak Vika Meldita ini juga pernah ya? Pernah. Berada di titik yang terendah istilahnya ya. Dalam artian susah gitu Kak ya. Bukan langsung jadi Vika yang pengusaha sukses dan banyak dikenal orang ya. Tapi mulai dari nol. Nah, sahabat kreatif, itu dia ada beberapa tips yang tadi sudah dibahas oleh Kak Vika. Ada juga motivasi-motivasi. Gimana sih menjadi seorang entrepreneur yang baik gitu ya, yang bisa berhasil gitu untuk menjadi entrepreneur. Nah, kalau kita boleh ini Kak, sekarang posisi Kakak itu di apa-apa aja kalau untuk jabatan? Kalau di perusahaan saya sendiri, saya direktur. Terus untuk di organisasi kemasyarakatan, kalau sebagai perempuan politik saya berkiprah di Golkar. Saya juga perempuan politik. Saya sebagai di KPPG, Kesatuan Perempuan Partai Golkar, sebagai wakil bendahara. Terus di OKOC saya sebagai ketua umum karena saya dimandatkan jadi Bapak Sandiaga Uno untuk membesarkan OKOC Kalimantan Barat, membantu teman-teman pengusaha di Kalimantan Barat. Terus di mana lagi ya? Iwapi Kalau di Iwapi ini ya kiprah perempuan pengusaha, saya sebagai WKU Infrastruktur dan Properti sesuai dengan background saya. Nah, untuk sementara itu saya emang berkiprahnya di organisasi, emang background saya juga gitu loh. Nah, kita mau tarik sedikit nih, yang sedikit ngetren dari itu semua. Ini kan yang ngetren di kalangan milenial itu OKOC. Betul. Nah, ini kebetulan sekali Ketua Umum Kalimantan Barat ya Kakak ya. Jadi di Kalbar ini ahli ya Kak Vika istilahnya kalau untuk OKOC. Boleh kita tanya-tanya tentang OKOC? OKOC itu apa sih sebenarnya Kak? OKOC itu salah satu organisasi yang itu dicanangkan Sandiaga Uno di Jakarta waktu beliau menjadi wakil gubernur. OKOC itu sangat berhasil di Jakarta. Jadi kepanjangan OKOC itu One Kecamatan One Entrepreneurship. Jadi satu kecamatan satu entrepreneur. Jadi di Jakarta alhamdulillah OKOC itu berhasil dan gebrakannya itu sampai Pilpres kemarin Bapak Sandiaga Uno, dan akhirnya sampailah di Kalimantan Barat ini beliau memandatkan Vika untuk ya sebagai ketua OKOC. Ya pertama sih harus ditargetkan juga membantu teman-teman UMKM untuk 100.000 lapangan pekerjaan. Wow. Jadi saya ditargetkan beliau untuk
100.000 lapangan pekerjaan di Kalimantan Barat. Iya. Jadi 100.000 lapangan pekerjaan sahabat kreatif. Oke Kak Pika, kita kembali ke OKOC tadi nih. Kalau Kak Pika ini kan bisa kita bilang ketua umumnya. Istilahnya mandat dari Pak Sandiaga itu yang mewadahi di Kalimantan Barat itu Kak Pika. Itu programnya seperti apa sih kalau boleh kita tahu? Jadi kalau untuk OKOC Kalimantan Barat sendiri, saya ini prioritaskan untuk pengusaha UMKM. Jadi saya memberdayakan pengusaha-pengusaha UMKM di mana mereka itu berwadahnya di OKOC Kalimantan Barat. Jadi saya di OKOC ini membantu teman-teman pengusaha UMKM, dan saya menciptakan di mana saya mengubah pola pikir anak muda yang dari tadinya mental mau jadi pegawai, tapi saya rubah mindset mereka untuk menjadi pengusaha. Disitulah saya bisa meminimalisir pengangguran. Jadi saya mengajak adik-adik, kakak-kakak, ibu-ibu yang emang notabene pengen jadi pengusaha, silakan bergabung di OKOC Kalimantan Barat. Di sini saya tuh pengen membawa produk-produk UMKM di Kalimantan Barat ini dari go nasional menjadi internasional. Alhamdulillah produk-produk UMKM OKOC sendiri alhamdulillah hari ini sudah 3.000 penggerak UMKM, dan PR saya sendiri sini saya pengen produk-produk UMKM OKOC Kalimantan Barat ini bisa go nasional hingga mungkin saya usahakan untuk ke go internasional. Amin. Jadi itu targetnya ya Kak ya. Kalau boleh tahu sendiri nih, kan kalau UMKM ini kan banyak ya. Sektornya banyak, terus jenisnya juga banyak. Itu apa ada ndak kriteria dari OKOC yang UMKM ini boleh masuk, ini boleh gitu atau gimana? Di sini kami membina ya Bang ya, membina ibarat macam-macam mereka, dari pengusaha kuliner, home industry, dari pengusaha yang mungkin dari notabene-nya segala macam itu berkecimpung di sini juga gitu loh. Jadi tidak ada nominasi pengusaha ini itu, di mana mereka termasuk kategori UMKM. Kita bina, kita bantu, kita besarkan usaha mereka sampai dari tips-tips sampai pembiayaan mereka kita bantu, kita kasih bantu permodalan, bantu untuk membesarkan usaha mereka yang mungkin bisa dinikmatin di seluruh masyarakat Indonesia gitu loh. Wow, berarti programnya itu memudahkan sekali ya untuk untuk orang yang kadang nih Kak, permasalahan kita ini kan ada kemauan nggak ada modal. Betul. Ada yang ada modal tapi nggak ada kemauan. Betul. Sebenarnya sukses itu sudah ada di dalam mindset kita sendiri sih Bang. Tinggal kitanya sebagai manusia ini bagaimana sih? Ketika itu saya bilang selalu melihat ke atas untuk motivasi, tapi tidak menutup kemungkinan kita tidak bersyukur. Jadi ini yang emang notabene-nya teman-teman kita, adik-adik, ibu-ibu yang pengusaha tadi gitu. Ketika dia memutuskan untuk menjadi pengusaha, ketika saya dipercaya untuk di ketua OKOC Kalimantan Barat ini, saya dimandatkan untuk membantu mereka mungkin yang pada awal targetnya itu membantu pemerintah meminimalisir pengangguran gitu. Betul. Jadi ketika kita banyak menciptakan sumber daya pengusaha, disitulah pengangguran itu terkurangi gitu. Jadi di OKOC Kalimantan Barat ini kita bisa membantu produk mereka hingga go nasional, mungkin insya Allah kita bisa go internasional. Amin. Terus kita bisa bantu tips-tips bagaimana produk kita bisa dinikmatin dari masyarakat yang dari dalam sampai keluar gitu loh. Jadi dari bantu permodalan juga, kita juga bekerja sama dengan bank-bank juga. Dari OKOC juga membantu permodalan untuk mereka yang mau bergabung di wadah kita juga kita bantu. Jadi memang OKOC ini menjadi wadah ya. Betul. Wadah dan di dan Jakarta itu juga alhamdulillah berhasil. Dan di seluruh Indonesia OKOC juga sudah ada. Gitu. Iya. Nah, kita mau tanya-tanya sedikit tentang keluarga boleh Kak? Boleh. Nah, awalnya Kakak kan Kak Pika ini kerjanya di jadi karyawan lah istilahnya. Betul. Kan kerja jadi karyawan orang, kerja dari di bank, di tempat-tempat lain gitu kan, yang udah disebutkan. Nah, ketika Kakak memilih untuk banting setir, betul, menjadi pengusaha konstruksi,
tanggapan keluarga itu gimana sih? Kalau untuk keluarga sendiri sih mereka support sih Bang. Saya bilang apapun yang jadi keputusan kamu itu kita dorong, yang penting sesuai sesuai potensi diri saya juga gitu. Didukung keluarga. Yang pertama sebelum saya memutuskan ini saya minta restu dulu Bang. Saya minta restu sama orang tua. Gimana kalau saya pengen terjun langsung ke dunia ini, maksudnya terjun ke usaha ini, tapi saya harus meninggalkan pekerjaan karena saya benar-benar saya sudah cukup jadi pegawai, saya sudah merasakan jadi pegawai itu kayak apa, saya pengen kerja sendiri, tolong dibantu, mohon restu. Ketika salah tolong tegur saya, ketika saya berada ini motivasilah saya. Pertama saya selalu minta ridho orang tua. Ridho orang tua itu yang perlu dicatat ya. Sangat utama, dan pertama ketika saya ditanya media massa atau segala macam, saya selalu bilang ridho orang tua itu di atas segala-galanya. Karena kunci kita bisa berada di titik seperti itu doa orang tua. Benar nggak? Betul. Jadi itu kunci dari Kak Vika Meldita. Nah kalau untuk tanggapan keluarga dan orang tua itu kan sangat mensupport sekali. Nah kalau boleh kita tarik lagi ke belakang, itu kan basic backgroundnya dari hukum, dari akuntansi dan lain-lain gitu kan. Terus pindah ke konstruksi, itu kan larinya ke sipil teknik gitu kan. Itu berapa lama kakak mempelajari seluk beluk secara detail dan lain-lain dunia konstruksi? Kalau untuk dunia konstruksi sendiri saya belajar itu pertama tidak terlalu dalam sih Bang. Saya hanya tahu nih rapnya sekian, gaji tukang sekian, borongannya sekian, modalnya harus sekian. Itu aja yang saya tahu. Saya enggak tahu nih ini begini. Tapi setelah sekian lama akhirnya saya memperdalami itu sendiri. Jadi untuk mau jadi developer atau siapapun yang mau terjun dunia konstruksi juga harus dari dunia sipil juga, benar nggak Bang? Iya, betul. Jadi awalnya saya awam, saya dari nol juga, nggak tahu nih gimana, mungkin ya juga dari bahasa awalnya tuh ya mulailah pelan-pelan kita nih, oh ini borongannya sekian, ini harga material sekian, ini sekian, lama-lama itu sudah melekat dalam diri kita, akhirnya ya gitu tadi gitu loh. Saya juga nggak tahu sekarang bisa jadi pengusaha gitu kan. Saya mungkin sekarang berpikir kok kenapa saya bisa jadi pengusaha, saya juga nggak tahu gitu loh Bang. Jadi ngalir aja. Betul. Ya. Waktu masih kecil saya juga, apa sih Mbak cita-citanya? Wah saya pengen kerja di bank, saya pengen jadi wanita karir, kerja di bank. Tapi setelah Allah ternyata berkata lain. Di tahun 2015 Allah bilang kamu ya udah waktunya mungkin pengen jadi pengusaha, ya begitu tadi gitu. Nah kalau kita bicara balik lagi nih ke awal tadi tuh, orang sekarang banyak berebut untuk daftar jadi kerja di bank. Betul. Bahkan puluhan ribu kalau udah bank buka hanya untuk 5 orang misalnya kan, yang daftar ribuan. Tapi kok Kak Vika berpikir untuk resign? Betul. Di situ saya banyak sekali dapat pelajaran, pengalaman. Ketika saya memutuskan untuk jadi pengusaha, saya sudah mendalami, ibarat saya kerja dengan orang gitu. Saya bekerja di perusahaan itu sudah cukup lama. Saya berpikir loyalitas saya untuk perusahaan itu luar biasa. Tapi kenapa saya tuh ibarat terbuka pikiran saya gitu. Saya kerja pagi, pulang malam, begitu lagi pagi, pulang malam. Jadi saya pikir kok daripada saya harus itu, bagus saya kerja sendiri, aslinya saya nikmatin sendiri gitu. Betul. Loh. Makanya saya bilang ternyata tapi ibarat tidak menutup kemungkinan saya harus punya pengalaman dulu lah gitu. Juga cita-cita saya nggak tahu sekarang bisa jadi seperti ini. Malah saya masih sekolah dulu, kalau ditanya ibu guru, Mbak Vika mau jadi apa, saya mau jadi pekerja bank gitu, saya mau kerja di bank. Karena itu gitu kan bobotnya lumayan tuh. Kalau orang lihat kerja di bank itu kan sedikit eksklusif ya, yang sedikit tinggi lah gitu kan. Jadi itu cita-citanya. Tapi jadi pengusaha ini ndak ada cita-cita kan? Ndak ada. Saya tuh juga bingung gitu loh. Mbak kok akuntansi, kuliah hukum lah, kenapa jadi ibarat perempuan konstruksi gitu loh. Kalau saya pikir juga ya nggak ada nyambung-nyambungnya gitu kan. Tapi kalau bisa kita bilang kadang memang kesuksesan itu datang nggak nyambung ya. Betul.
Jadi saya rasa mungkin itu sudah jalan saya. Tapi saya emang ketika di tahun 2014 itu saya mulai berpikir, ketika saya pergi pagi pulang malam, saya pergi pagi pulang malam, mungkin pergi tak lihat matahari, pulang pun tak lihat matahari gitu kan. Mau sampai kapan saya gini? Kapan saya mungkin ada rasa waktu ketika itu kan saya lihat orang ibarat ngurusin orang-orang yang pengusaha gitu loh. Saya bantu mereka berat cairkan duit mereka untuk usaha gitu. Kenapa saya nggak mau seperti itu? Betul. Gitu loh Bang. Di situ saya mulai dapat gambaran, wah saya harus gini nih gitu loh. Jadi ada aja jalan Allah yang mungkin yang mengharuskan saya di dunia entrepreneur. Oke, jadi memang begitulah kisah dari perjalanan dari Kak Vika Meldita. Nah, kita udah lumayan nih banyak cerita-cerita dari awal sampai perjalanan Kak Pika, dan memang rata-rata orang kan menilainya hasil. Betul. Tapi kita di sini membicarakan prosesnya. Gimana proses untuk menjadi Vika Meldita yang sekarang, dari awal, dari sebelum orang tahu, sebelum kenal, sampailah sekarang. Nah, kalau kita bicara target kakak nih untuk ke depan nih apa sih? Pada dasarnya ketika abang bertanya seperti itu, saya juga bingung ke depannya. Ibarat saya selalu berprinsip, saya pengen jadi manusia yang bermanfaat untuk manusia yang lain. Saya tidak mau berhenti berkarya. Saya pengen terus jadi orang yang selalu berinovasi. Saya pengen memperbanyak karya saya. Saya pengen memperbanyak mungkin bisnis saya yang saat ini di Pontianak, mungkin saya bisa ke Jawa, Kalimantan, segala macam gitu kan. Ibarat saya pengen punya karya yang dinikmati masyarakat. Saya harus punya karya yang emang itu akan jadi anak cucu saya harus tahu itu dan jadi penerus gitu. Gitu. Jadi saya nggak mau, ibarat saya ini harus punya karya, dan ketika saya mati orang itu bisa mengenang karya saya. Itu emang untuk perjalanan saya ke depannya gitu. Jadi target ke depan itu ya, untuk berguna bagi orang banyak. Betul. Karena sukses itu bukan karena dia kaya, dia itu banyak aset, tapi sukses itu di mana dia bisa berguna untuk orang lain, bermanfaat untuk orang banyak, di mana dia punya skill, kemampuan, dia punya mungkin pendanaan yang kuat, tapi di mana dia bisa untuk membantu orang lain, bisa membantu keluarga, membantu ya mungkin untuk lebih gimana ya Bang ya, berguna lah untuk orang gitu. Iya, buat apa kalau kita sukses, tapi ya sukses itu tergantung sudut pandang orang yang ini sih ya Bang ya. Ya, kebanyakan kan orang menilainya dari luar ya. Betul. Oke, jadi mungkin kita udah mau di penghujung acara nih Kak. Jadi sahabat kreatif udah mungkin kalian sudah dengar cerita-cerita dari Kak Vika Meldita, seorang pengusaha cantik asal Pontianak ya. Asli Pontianak ya Kak ya? Asli Pontianak. Jadi nggak perlu jauh-jauh ke luar kota untuk cari inspirasi dari pengusaha sukses. Karena di sekitar kita memang udah banyak orang-orang yang sukses. Jadi itu dia. Nah, kalau kalian mau belajar untuk mencari lagi potensi-potensi, bisa untuk bergabung di OKOC. Jadi OKOC itu kalau bisa dibilang sekarang itu salah satu wadah yang menjanjikan ya. Betul. Menjanjikan dalam artian ketika kalian punya impian, punya tekad, punya kreativitas, itu bisa disalurkan di situ apapun itu. Jadi udah cukup banyak juga yang kita bahas dari Kak Vika Meldita, tentang perjalanannya, tentang dimulai dari mana, awalnya seperti apa, dan bahkan sampai dapat berbagai penghargaan yang dia dapat. Jadi sekarang nih Kak, kita minta closing statement dari kakak. Apa sih closing statement dari Vika Meldita? Pesan saya satu aja, jangan pernah berhenti belajar, jangan pernah merasa diri kita puas, jangan pernah kita merasa diri kita paling hebat. Karena saya selalu saat ini saya juga masih terus belajar, saya masih ingin terus mengasah kemampuan. Saya tidak pernah malu bertanya. Ketika saya seperti ini, saya malah lebih banyak belajar, saya lebih terus belajar, saya selalu bertanya. Jangan pernah berhenti, ibarat
berkarya juga, terus jadi manusia yang berguna untuk orang lain, bermanfaat untuk orang banyak, terus berinovasi, jangan pernah berhenti mau belajar, itu aja. Intinya jangan pernah berhenti ya Kak ya. Jadi ketika Anda punya inovasi, lanjutkan, jalankan. Betul. Jangan sampai baru terhambat sekali 2 kali udah berhenti. Udah down gitu kan. Jadi udah down duluan kan. Jadi itu dia. Jadi, memang enak sih kalau kita ngobrol dengan orang yang penuh inspirasi kayak Kak Vika. Alhamdulillah. Jadi semoga apa yang kami bahas di sini dapat memberikan manfaat ke sahabat kreatif yang nonton. Jadi kita tekankan di setiap akhir acara kita selalu bilang nih Kak di sini. Apa yang kita bahas di sini bukan untuk membanggakan prestasi, betul, tapi untuk membagikan inspirasi. Semoga dengan apa yang kita bicarakan di sini dapat memberikan inspirasi untuk sahabat kreatif semua. Nah, jadi kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Untuk teman-teman dan sahabat kreatif yang belum subscribe dulu dan dukung channel ini, like, komen, dan share. Dan terima kasih juga untuk kepada teman-teman dan sahabat kreatif yang udah dukung channel ini, udah subscribe. Jadi bisa lebih banyak lagi tamu-tamu dan teman ngopi yang bisa kita hadirkan seperti Mbak Vika dan banyak lagi orang-orang sukses yang akan memberikan inspirasi di sini Kak. Terima kasih Kak Vika udah waktunya. Sama-sama. Semoga kita menjalani new normal ya. Semangat terus ya. Jadi kalau Kak Vika aja yang cewek bisa semangat, kenapa kita tidak kan? Oke, jadi terima kasih sekali lagi Kak Vika. Semoga sukses terus. Semoga dapat terus memberi inspirasi ke orang banyak. Sekian dari saya, Hamid Maulana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.